A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yundabu li muridiha ayyaqtasila 'inda dhahabi ilaiha. Wa yundabu li muridiha, dan disunnahkan bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat ayyaqtasila 'inda dhahabi ilaiha, untuk mandi ketika pergi menuju Jumatan itu. Sekarang kita mengetahui dari sunnah-sunnah Jumatan. Bagi orang yang nantinya akan melaksanakan sholat Jumat, ada satu kesunnahan, yaitu sunnah mandi Jumat. Saya niat mandi sebagai sunnah untuk sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Itu harus diniatin sebelum kita guyur badan kita, agar menjadi berbeda antara mandi yang sunnah dengan mandi biasanya. Kalau tidak diniatkan, maka tidak dapat pahala sunnahnya. Minimal terlintas di dalam hati, ini mandi sunnah Jumat, minimal itu, sehingga kita dapat tuh pahala mandi sunnah untuk Jumatan. Kalau hanya kita membasahkan badan saja tanpa niat sunnah mandi tersebut, maka tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Wa yajuzu minal fajri, dan boleh dilakukan mandi sunnah Jumatan itu dari subuh. Jadi boleh kita lakukannya mulai dari subuh. Umpama ada orang yang kerja hari Jumat, sekiranya nanti mau Jumatan mandi sunnah rada repot karena lagi di tempat kerja, boleh dari pagi sebelum dia berangkat niatin aja. Emang biasa sebelum kerja dia mandi. Nah, untuk Jumat itu diniatkan, saya niat mandi ini sunnah untuk Jumatan, meskipun Jumatan entar 12, dia mandinya dari subuh boleh. Jadi mulai dari subuh terus sampai sebelum menghadiri Jumatan, itu waktu kesunahan mandinya. Fa'in ajaza, maka apabila dia tidak mampu untuk mandi, tayammama, ia bertayamum. Apabila ada uzur-uzur yang menjadikan seseorang tidak bisa mandi, apa sebab airnya atau karena keadaan dia sakit dan semacamnya, itu bisa diganti dengan tayamum. Tayamum sunnah untuk menghadiri Jumatan. Tapi kalau masih bisa untuk mandi, itu yang dilakukan. Wa ayyatanazzafa bisiwakin, dan agarlah ia membersihkan giginya dengan siwak. Itu sunnahnya. Kalau tidak ada ya sikat gigi.
bersih-bersih, mulutnya, giginya, semuanya dibersihkan. Itu adab atau kesunahannya. Wa akhdhi zufrin wa sya'rin, dan memotong kuku, wa sya'rin, dan memotong rambut. Nah, semuanya, kuku yang panjang-panjang dipotong di hari Jumat, rambut, bulu-bulu anggota tubuh yang lain itu dipotong, kesunahannya hari Jumat. Wa qat'i raihatin karihatin, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Bau yang asalnya dari mana aja, dari badannya atau dari mulutnya atau dari yang lain, nah, itu dihilangkan. Wa yataqayyaba, dan ia memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi sebelum berangkat biar bagus, biar harum, biar bersih. Wa yalbasa ahsana thiyabihi, dan dia mengenakan pakaian terbaiknya. Wa afdalu halbidu, dan yang paling utamanya adalah yang berwarna putih. Untuk Jumatan kita pakai yang bagus-bagusnya, yang kita punya. Lebih bagus yang berwarna putih, gamis yang berwarna putih, kainnya atau bajunya, itu yang paling utama. Wal imamu yazidu alaihim fi zinati, dan bagi imam menambah atas mereka fi zinati, dalam berhias pada pakaiannya. Nah, bagi imam, bagi khatib itu ada kesunahan untuk menambah ia dalam berpakaian dari segi berhias. Atau pakai jubah, khatibnya, imamnya pakai sorban, itu kesunahan. Nah, sehingga syiar Jumatan itu nyata, syiarnya itu benar-benar terlihat. Nah, beda memang hari Jumat, orang-orang yang datang ke masjid harum-harum, pakaiannya bagus-bagus, memang seperti itu. Karena hari Jumat adalah hari raya kita. Bahkan dibandingkan dengan hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, itu lebih besar keutamaan hari raya hari Jumat. Kalau kita Idul Fitri, Idul Adha aja pakaian bagus-bagus, maka hari Jumat harus lebih bagus. Karena keutamaan hari Jumat itu melebihi keutamaan Idul Fitri dan Idul Adha. Saking tingginya derajat hari Jumat, sehingga syiarnya harus lebih terlihat. Nah, jangan malu pakai sorban, jalan Jumatan. Ya, kalau bukan kita yang pakai sorban, siapa yang pakai? Ya, itu kan syiar. Sesi belum pantas, banyak dosanya. Emang siapa yang gak banyak dosa di manusia? Semuanya kan banyak dosa juga di manusia. Gak apa-apa. Kalau kita lihat masjid-masjid zaman dulu, orang-orang tua yang di depan tuh pakai imamah, ya, padahal orang-orang tua biasa, bukan ulama, tapi syiarnya terlihat. Ya, pakai sorban, wangi-wangian, asal 10:30, kongkong udah pada liwat, ya, orangnya udah liwat, baunya masih kecium. Karena memang syiarnya begitu. Ya, orang dulu mungkin dia baca kitab atau apa, tapi dengan nasihat dipakai. Jumat ada beda, pakaian yang bagus, berhias, dijalani sama dia. Nah, itulah syiar yang harus terlihat. Karena kita yang menggunakan atau kita yang melakukannya. Wa yukrahu lil mar'ati, dan dimakruhkan bagi perempuan, idza hadarati abdibu, apabila perempuan ini hendak menghadiri Jumatan, abdibu dimakruhkan untuk memakai wangi-wangian. Wa fakhiru thiyabi, dan dimakruhkan menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang fakhir. Fakhir itu yang mewah. Ya, orang perempuan nggak wajib Jumatan, tapi kalau dia mau Jumatan boleh. Asal terjamin dari fitnah, terjaga dari fitnah. Di umroh kan perempuan biasanya pada ngikut Jumatan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, ada tempat yang khusus perempuan boleh, cuman nggak wajib. Tapi kalau dia ingin menghadiri Jumatan juga, bagi perempuan itu dimakruhkan pakai minyak wangi, dimakruhkan pakai pakaian yang mewah-mewah.
Ya, sederhana saja, tetap diperbolehkan bagi mereka. Wa yubakkiru, dan disunahkan berangkat seawal mungkin. Semungkin kita untuk berangkat lebih awal, maka berangkat. Wa afdaluhu minal fajri, dan paling utamanya waktu semenjak subuh. Jadi habis sholat subuh berjamaah di masjid kaki pulang tuh sampai Jumatan. Ya, kalau kita pengen di i'tikaf mulai dari subuh, karena memang khusus Jumat untuk ibadah, juga disunahkan sepagi mungkin. Kamu mungkinnya dari jam berapa? Oh, saya sih dari subuh bisa, ya silakan, bagus. Saya mungkinnya jam 7, ya alhamdulillah. Oh, saya kerja sampai jam 10, mungkinnya setengah 11, ya lakukan. Semungkin kita untuk bisa berangkat pagi-pagi lebih awal, itu lebih bagus. Wa yamshiya bisakinatin wa waqarin, dan dia berjalan menuju Jumatan bisakinatin dengan tenang, wa waqarin, dan tidak tergesa-gesa. Jalannya tenang, nggak buru-buru, nggak tergesa-gesa. Kalau mau jalannya tenang dan nggak terburu-buru, ya berangkatnya lebih awal, berangkatnya lebih pagi, maka diburu-buru. Kalau telat, ya buru-buru, berasa kerusuk karena telat. Waduh, udah mau khutbah nih, berangkat, ya, pakaian yang di mana aja diambil. Tapi kalau dari awal udah disiapin, tenang dia. Oh, nanti mau Jumatan, ini kainnya, ini sarungnya, atau ini gamisnya, ini sorbannya. Ya, mandi lebih awal, berangkat pun juga tidak terburu-buru, hatinya tenang, sholat tahiyatul masjid, zikir, karena lebih pagi. Coba kalau telat tuh berasa kusuk, dari ini dari softnya. Ya, ibadah juga gak nikmat kalau buru-buru. Tapi kalau tenang, mulai dari pagi-pagi dia berangkat, mulai dari seawal mungkin dia jalan, nah itu tenang, sehingga tidak tergesa-gesa. Wala yarkaba illa li'udhrin, dan dia tidak mengendarai kendaraannya illa li'udhrin, kecuali ada satu alasan. Bagusnya itu jalan Jumatan. Tapi kalau memang ada satu udhur, alasan, umpama jauh masjidnya atau hujan sehingga mengharuskan memakai mobil, silakan. Tapi tetap yang diutamakan itu jalan. Kenapa? Karena ketika Muslim itu jalan berbondong-bondong, terlihat orang di jalanan, di ganggang, semua pada berkumpul untuk ke masjid. Nah, jadi terlihat syiarnya. Tapi kalau semuanya pakai motor, kayak kelihatan, ya cepat dan nyampe semua. Semuanya pakai mobil, apalagi kayak kelihatan. Tapi kalau memang ada udhur, memang masjidnya jauh, harus pakai kendaraan, memang cuacanya lagi gak bagus sehingga dia pakai mobil, ya silakan aja. Yang diutamakan tetap berjalan. Wa yadnuwa minal imami, dan ia mendekat dengan posisi imam. Berarti di shaf pertama dia mendekati tempatnya imam, di mana di situ dia duduk. Wa yashtaghila bidzikri wa tilawati wa shalah, dan ia sibuk dengan zikir, wa tilawati, dan membaca Quran, wa sholati, dan sholawat. Ya itu, karena jalannya pagi banyak yang bisa dilakukan. Mulai dari jalannya dia zikir, nanti sampai masjid di sholat tahiyatul masjid. Bahkan banyak sekali kesunahan ketika kita di dalam masjid menunggu khutbah. Di antaranya sholat 4 rakaat, per rakaatnya itu membaca qul huwallah sebanyak 50 kali. Jadi total berapa? 200 kali. Mau bikin 2 salam boleh, mau bikin sekali salam boleh. Diriwayatkan siapa orang yang melakukan sholat seperti itu 4 rakaat dengan 50 qul huwallah setelah Fatihah per rakaatnya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya sebanyak kaum mukminin berada. Berapa kaum mukminin? Kaum muslim banyak. Nah, itu diantara keutamaannya.
Bahkan di riwayat lain, orang yang mengamalkan itu tidaklah dia meninggal kecuali udah melihat tempatnya duluan di surga. Jadi belum dimatiin kalau belum melihat tempatnya di surga. Berarti asal mati dia udah yakin masuk surga, orang udah melihat. Itu hal-hal gaib yang mesti kita yakini kebenarannya. Ya, amalan itu di sholat 4 rakaat, setiap rakaatnya dibaca qul huwallah 50 kali, sehingga 200 qulhu dalam sholat itu terbaca. Siapa yang bisa melakukan? Yang jalannya pagi-pagi. Ya, kalau yang jalannya setengah 12 buru khutbah. Ya, kebetulan gimana nih orang buru-buru? Ya jalannya. Kan lagi liburan ini, ya umpama nggak ada yang bekerja, jalan rada pagi ya. Kalau ada uzur memang bekerja, yaitu mahfud, dimaaf. Tapi kalau yang waktunya longgar, yang waktunya banyak kesempatan, yang begitu diamal. Ya, seminggu sekali doang kita ngamalin begitu. Tapi memiliki banyak keutamaan di antaranya itu. Emang gak mau ya, kita mati udah melihat tempat kita di surga. Dan yang kita cari itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, di antara amalan itu kita pakai. Wala yatakhatta riqaban nasi, dan janganlah ia melangkahi leher-leher orang lain. Ya, lagi jalan cari sop terus dilangkah-langkahin pundak orang, nah itu jangan. Duduklah di mana dia mendapati tempat duduk. Kalau memang di depan masih kosong, ya duduknya di depan. Tapi kalau di depan sudah full, ya di belakang, begitu aja. Fa'idha wajada furjatan, maka apabila ia mendapati saf yang masih kosong, la yasilu ilaiha illa bitakhatti lam yukrah, yang tidak sampai ke saf yang kosong tersebut kecuali dengan melangkahi leher orang. Lam yukrah, demikian tidak dimakruhkan. Waduh, depan masih banyak yang kosong tuh, orang belakang semua. Ya, itu ada uzur. Kita kalau enggak ngeliwatin orang ya kagak bakal bisa ke depan, kecuali bisa terbang kali. Ya, kan kita masih jalan semua. Nah, kalaulah dengan sampai ke depan itu harus melangkahi orang, nggak ada kemakruhan karena ada sebabnya. Tapi kalau dia melangkahi orang itu tanpa ada sebab, maksa, padahal udah full di depan, tapi maksa dengan melangkahi pundak-pundak orang lain, itu yang makruh. Selama di depan banyak yang kosong atau ada satu saf buat dia saja yang kosong, nah, untuk melangkah ke sana harus melewatin orang, itu nggak kemakruhan. Ya, sebab yang demikian ada uzurnya, ada alasannya. Wa yahrumu ayyuqima rajulan wa yajlisu makanahu, dan haram hukumnya meminta orang lain agar berdiri. Wa yajlisu makanahu, lalu dia duduk di tempat orang itu. Boleh tuh, haram, kan makruh lagi. Sama ada orang di situ, dia udah duduk. Nah, lalu kita bilang, bang, naik bang, di tempat saya nih, emang dia tahu nih masjid punya saya, nggak boleh tuh. Nah, haram, karena dia udah duluan di situ. Jadi nyuruh orang bangun, lalu kita tempatin tempatnya, nah itu haram. Fa'in qoma bikhtiyarihi, tapi kalau orang itu diri dengan kehendaknya sendiri, jaza boleh. Ya, kita nggak suruh. Itu orang asal melihat kita didiri, kita nggak suruh. Lalu kita tempati tempat dia, itu boleh. Meskipun secara etika kita tahan dulu, udah biarin di situ karena emang ente duluan yang nyampe. Oh nggak apa-apa, silakan, itu boleh. Tapi kalau dia tidak berdiri dengan kehendaknya sendiri, kita suruh, bang bangun bang, dia nggak tahu nih anak kampung sini, haram tuh begitu. Sebab kita mengambil hak orang lain yang sudah didapati duluan. Nah, itu kita paksa dia. Kalau dia berdiri dengan kehendaknya, lalu kita tempati, nah itu yang diperbolehkan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyuk sira ghairahu bisafil awali, ia mendahulukan orang lain bisafil awali, pada saf yang pertama.
Jadi makruh mendahulukan orang-orang tertentu atau orang lain yang umum di saf-saf yang pertama, barisan-barisan yang pertama. Artinya ditempatin khusus buat dia, meskipun sudah ada orang yang menempati tempat itu duluan, itu makruh. Au bil qurbi minal imam, atau dekat dari imam. Jadi ini yang dimakruhkan kalau tempatnya yang di awal-awal nih. Tapi kalau yang di belakang itu tidak ada masalah. Pokoknya nih saf 1, 2, 3, Pak ini RT, ini RW, ini lurah, boleh itu gitu. Itu namanya taksirul ghair, memprioritaskan orang lain pada saf pertama yang dekat imam. Ya, kalau memang dia datangnya awal, duduk di situ, ya silahkan ambil. Tapi jangan sampai kalau orang sudah yang menempati duluan, terus tadi disuruh bangun diusir. Nah itu haram hukumnya. Wa bikulli qurbatin, dan demikian pula berlaku untuk setiap ibadah. Untuk ibadah selain sholat dimanapun, kalau memang sudah ada orangnya dan dia kita suruh pindah, nah itu tidak boleh, kecuali memang dia kemauan sendiri. Nah itu yang tadi diperbolehkan. Wa yajuzu ay yab'atsa man ya'khudhu lahu mawdi'an yabsutu syai'an fihi, dan boleh hukumnya mengutus orang yang mengambil untuk dia mawdi'an, satu tempat, yabsutu, yang orang itu menggelar syai'an, sesuatu, fihi, di tempat itu. Ya, umpama kita utus orang, ente ke masjid duluan ya, ntar ambil soft di sebelah kanan, gelar sejadah di situ duluan, itu nggak apa-apa ya. Kita utus orang ya, kata guru kita, ente jalan duluan ke masjid ya, nanti gelar sejadah di sebelah kanan, nah nanti itu akan saya tempati. Yang demikian boleh, kita utus dia mengambil di satu tempat, lalu kita gelar atau sejadah atau karpet dan semacamnya untuk orang yang mengutus kita. Nah itu boleh. Lakin li ghairihi izalatuhu, akan tetapi boleh bagi orang lain menggesernya, wal julusu makanahu, dan dia duduk di tempat itu. Tapi konsekuensinya, umpama nanti sejadahnya ada yang geser, jangan pakai marah, karena yang demikian boleh. Kalau mau putusan itu suruh duduk di situ. Nah, karena dia nanti yang akan pindah. Ya, memang dia yang kita suruh. Tapi kalau cuma digelarin doang sedadahnya, terus putusannya pulang keluar dari masjid. Aku pulang dulu dah. Pas orang yang mengutus dia datang, dia lihat sejadahnya, oh orang yang nempatin. Boleh tuh, bagi orang yang nempatin boleh. Karena dilihat kagak ada orangnya. Tapi kalau dia yang dudukin atau dia yang menempati, itu boleh, karena memang dari awal dialah yang menggelar itu sejadah. Kecuali memang dia datang sendiri ya, sudah digelar, diduduk, nah, lalu orang suruh geser, itu gak boleh, karena memang sudah ada tempatnya. Wa yukrahul kalamu, dan dimakruhkan berbicara, wassolatu, dan melakukan sholat, halal khutbati, dalam keadaan khutbah disampaikan. Selama khutbah disampaikan jangan ngomong, baik ngomongnya pakai mulut maupun ngomongnya pakai jempol ya, dimakruhkan. Fokus dengerin khotib sedang menyampaikan khutbahnya, hatta sholat pun itu dimakruhkan. Wala yahruman, dan keduanya tidak sampai derajat haram, hanya makruh saja. Fa'in dakhala, maka apabila seseorang masuk ke dalam masjid dan khatib sedang menyampaikan khutbahnya, sholat tahiyyata faqat wa yukhaffifuha, dia lakukan sholat tahiyyatul masjid saja dan meringankan sholat tersebut. Kalau dia datang udah khutbah, duduk ke tahiyyatul masjid, tetap tahiyyatul masjid, man biar cepat, ada cepetin ya, baca yang rukun-rukunnya aja dah, ini lagi khutbah ya, makanya itu
dari awal dapat kita banyak ibadah. Tapi kalau jalan yang khutbah udah disampaikan, tetap dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, cuma rada dicepetin, Fatihah, ruku, ya, agar lebih cepat. Sebab memang khutbahnya sudah disampaikan, jangan langsung duduk. Itu tetap dimakruhkan sholat, meskipun khatib sedang berkhutbah, namun dipercepat atau diringankan gerakan sholatnya. Wa yundabul kahfu, dan disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul jumu'ati wa yaumaha, pada malam Jumat dan hari Jumatnya. Jadi mulai dari malam Jumat, maghrib, Kamis maghrib, nah itu mulai dari kita baca Al-Kahfi, Yasin, Tabarok, Waqiah, Sajadah, ya, seputar surat-surat pilihan. Di malamnya kita hidupkan dengan ibadah-ibadah, ya, mau kapan lagi? Kalau malam Jumat aja masih tidur, ya, berarti malam-malam yang lain tentunya ya begitu juga. Tapi kalau diperhatikan, oh ini malam Jumat, malam yang begitu mulia, dihidupkan dengan ibadah-ibadah, ya, baca surat-surat pilihan, baca zikir-zikir, banyakin sholawat. Itu namanya orang ada perhatian terhadap waktu-waktu yang utama yang memiliki kemuliaan. Wa yukthiru fi yaumiha ad-du'a raja'a sa'atil ijabah, dan perbanyak di hari Jumat untuk berdoa seraya berharap bertemu waktu ijabah, ya, dimana apabila kita berdoa dan sesuai waktu tersebut, langsung Allah kabulkan doa-doa kita, mulai dari subuh sampai sebelum maghrib. Nah itu dikatakan banyak sekali tempat-tempat sa'atul ijabah. Wahya, dan sa'atul ijabah menurut pendapat yang kuat, ma baina julusil imami 'alal mimbari ila faraghis shalah, waktu antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya sholat. Jadi mulai dari khutbah kedua sampai terus sholat selesai, nah itu waktu yang dikatakan sa'atul ijabah. Jadi ketika khatib duduk tuh, ya, untuk melaksanakan khutbah kedua, nah dari situ kita doa aja dalam hati apa yang kita minta. Mudah-mudahan saat itu adalah sa'atul ijabah, nah, sehingga apa yang kita minta langsung dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.